Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Meta Putulandari dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan kelas A2 Offering 12AA dengan NIM 210521618048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas pada mata kuliah Mekanika Bahan dengan materi tekuk torsi. Di sini yang pertama yaitu ada peta konsep. Tekuk torsi di sini dibagi menjadi 4 macam materi atau 4 subbab, yaitu yang pertama definisi, yang kedua penyebab, yang ketiga jenis-jenis, yang keempat contoh perhitungan. Di sini jenis-jenis dibagi menjadi 2, yaitu tekuk torsi elastis dan tekuk torsi inelastis. Definisi tekuk torsi. Tekuk torsi merupakan gejala di mana suatu balok, kolom, ataupun baja yang dibebani secara transversal pada suatu level pembebanan tertentu, tiba-tiba balok tersebut mengalami perpindahan disertai puntir sebelum mencapai momen plastis. Besarnya momen lentur di mana balok mengalami tekuk disebut momen kritis. Secara umum, tekuk torsi terjadi bila balok atau kolom ataupun baja mengalami perputaran terhadap sumbunya. Perputaran ini dapat diakibatkan oleh beban dengan titik kerja yang tidak terletak pada sumbu simetris. Torsi hanya terjadi pada elemen-elemen yang langsing dengan sumbu simetris ganda, seperti misalnya penampang T dan penampang I. Bentuk profil standar hasil gilas panas umumnya tidak mempunyai resiko terhadap tekuk torsi. Namun, profil yang tersusun dari plat-plat tipis harus diperhitungkan terhadap tekuk torsi. Bila balok mengalami puntiran atau torsi, maka lapisan-lapisan pada penampang balok cenderung bergeser satu dengan yang lain. Karena kohesi, maka bahan akan melawan pergeseran tersebut sehingga timbullah tegangan geser puntir pada balok. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memuntir sebatang rokok dan pada sumbu memanjang akan timbul kerutan-kerutan berbentuk spiral pada permukaan rokok. Kerutan ini menunjukkan garis geseran yang terjadi. Contoh lain adalah sebatang kapur tulis yang dipuntir pada sumbu memanjang, kapur akan terputus. Bidang patahan disebut bidang geser puntir. Jenis-jenis tekuk torsi. Ditinjau dari kategori tumpuan, tekuk torsi lateral dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu tekuk torsi tumpuan lateral menerus, yang diperoleh dengan menanamkan flens tekan balok ke dalam plat lantai beton. Yang kedua, tekuk torsi lateral jarak-jarak tertentu, yang diberikan oleh balok atau rangka melintang dengan kekakuan yang cukup. Kemudian di sini ada tekuk torsi elastis. Pada kolom maupun baja yang mengalami tekuk elastis, modulus elastisitasnya pada saat terjadi tekuk lebih besar atau sama dengan harga awal. Untuk menurunkan persamaan pada balok I yang mengalami tekuk torsi lateral dan akibat beban momen seragam MP, maka didapatkan persamaan E dikali inersia X, D kuadrat V per DX kuadrat sama dengan MX aksen sama dengan MP. Pada umumnya, sokongan lateral dipasang pada torsi yang direncanakan mampu mencapai plastis. MP dan jarak antar sokongan lateral relatif pendek. Dengan mengabaikan kekakuan torsi GC, maka didapatkan persamaan MCR sama dengan P kuadrat dikali E atau modulus elastisitas per L kuadrat atau panjang kuadrat akar CW dikali inersia Y. Karena MCR harus mencapai MP, maka didapatkan persamaan lagi MP sama dengan ZX dikali FY dan CW sama dengan inersia Y dikali B kuadrat per 4 dikali inersia Y sama dengan A dikali R dikali Y kuadrat. Berdasarkan AISC Design Guide 31/2016, perhitungan MCR tekuk torsi lateral balok seluler diperbolehkan menggunakan persamaan yang sama pada spesifikasi AISC 360/16 bab F, yaitu persamaan I dengan menganggap properti penampang balok seluler sama dengan balok prismatis.
Kemudian yang kedua yaitu tekuk torsi inelastis. Pada keadaan pengenalan gaya lateral, sedikit akan menyebabkan kolom, balok, ataupun baja mengalami gagal oleh tekuk. Sehingga cukup potensial untuk terjadi potensi tekuk inelastis. Meskipun kekakuan torsi tidak terpengaruh oleh tegangan residu, namun tegangan residu ini memberi pengaruh cukup besar terhadap tahanan tekan. Akibat adanya residu, tahanan momen maksimum MR adalah MR sama dengan SX dikali FY dikurangi FR. Setelah mendapatkan persamaan 1.3 dan 1.4, serta L adalah panjang bentang tak terkekang, maka persamaan dapat dituliskan kembali menjadi L per RY lebih kecil atau sama dengan akar dari B kuadrat E per 2 dikali FY dikali BA per ZX. Untuk dapat mencapai kapasitas rotasi R kurang dari 3, SNI 03 1729 2002 tabel 8.3 sampai 2 mengambil harga lebih rendah, yaitu dengan persamaan AP per RY sama dengan 1,76 dikali akar dari E per FY. Kemudian LR sama dengan 1,95 RTS dikali E per 0,7 FY dikali akar dari JC per XX dikali H0 ditambah akar dari JC per XX dikali H0 kuadrat ditambah 6,76 dikali 0,7 IY per E kuadrat. Di mana J sama dengan konstanta torsi, Sx sama dengan modulus penampang sumbu X, dan H0 jarak antara titik berat kedua sayap. Kemudian di sini nilai C ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penampang I simetris ganda, nilai C sama dengan 1. Sedangkan untuk penampang kanal, C sama dengan H0 per 2 dikali akar dari inersia Y per CW. Kemudian untuk mencari RTS, digunakan rumus akar dari IY dikali CW per XX. Untuk mencari CW, digunakan rumus inersia Y Untuk mencari CW, digunakan rumus inersia Y dikali H0 kuadrat per 4. Berikutnya, di sini ada grafik pembagian zona balok lateral berdasarkan panjang. Di sini zona pertama ada zona plastis, zona kedua inelastis, yang ketiga elastis. Di sini contoh perhitungan. Diketahui suatu baja yang mempunyai tinggi sayap 21 mm, tinggi total 400 mm, H0 379 mm, lebar badan profil 13 mm, lebar sayap 400 mm. Hitunglah nilai LP dan LR profil WF 400 kali 400 dikali 13 dikali 21 dengan FC 250 megapascal. Berikutnya di sini yaitu J sama dengan 2 dikali 1/3 dikali 400 dikali 21 kuadrat ditambah 1/3 dikali 400 dikali 2 dikali 21 dikali 13 pangkat 3 didapatkan hasil 2.731.775,33 dan CW didapatkan 8.043.896 dikali 10 pangkat 6. RTS didapatkan 16.747,15. Sehingga didapatkan LP 5.027,81 dan LR 18.325,83. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.